Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bersama-sama. Di hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah untuk bisa beraktivitas, bekerja sesuai dengan harapan kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kebaikan, keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan juga mudah-mudahan pekerjaan yang kita lakukan oleh sahabat Asa TV semua yang disayangi Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patut kita bersama-sama mensyukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmatnya langgeng, kesehatan kita langgeng, pekerjaan kita langgeng, akan diberikan semakin hari semakin baik ya, dari sisi rizkinya, dari sisi kehidupannya, yang mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita kepada maksimalisasi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada kita, yang mudah-mudahan kita bersama-sama bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah usai meninggalkan kita bersama-sama, dan kita kembali kepada rutinitas kita dengan pekerjaan kita. Kita bahkan kadang harus berjibaku ya di tengah-tengah teriknya matahari, di tengah-tengah detik waktu yang berlalu begitu cepat, di tengah-tengah kompetisi kadang-kadang ya dalam mengejar kehidupan dunia. Karena tidak bisa kita pungkiri ketika kita bekerja, itu memang ada nuansa kita ingin mendapatkan benefit yang lebih baik setiap harinya. Kalau kita pedagang atau kita pengusaha, kita ingin mendapatkan profit yang lebih tinggi dari hari ke hari, dan itu merupakan sesuatu yang wajar, yang insani, karena memang manusia diberikan fitrah oleh Allah untuk menyukai dan mencintai hartanya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang mereka senangi, mereka sukai, ya, berupa wanita, ya, lawan jenis, kemudian anak-anak, kemudian harta yang banyak baik berupa emas dan perak, ya, dan lain sebagainya. Jadi merupakan fitrah insaniah kalau manusia itu mencintai dan menyukai benefit duniawi yang semakin hari semakin baiknya seperti harta. Dan oleh karena itulah dalam Islam ya, dan kita mengenal istilah harta itu sering disebut dalam Al-Quran maupun dalam hadis dengan istilah mal. Ya, mal itu artinya adalah condong, miring, ya, karena memang harta itu seringkali menjadikan manusia itu condong dan miring. Nah, kalau sampai condong dan miring itulah yang tidak boleh. Ya, selama kita on the track ya, mencari harta dengan cara yang bersih, yang lurus, istiqomah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, ya, juga arahan para ulama, maka insya Allah ya itu boleh saja, sah saja. Bahkan dalam hadis Nabi bersabda kepada kita, nikmal malis salih fi yadi rajulin salih. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah ketika dia berada di tangan orang yang soleh. Ya, artinya harusnya orang-orang yang soleh itu adalah orang yang memiliki harta yang banyak, ya, bukan karena mereka cinta dunia, bukan, tetapi harta yang banyak. Kalau dipegang oleh orang-orang yang soleh itu manfaatnya luar biasa. Karena kita merasakan kalau orang-orang yang yang jauh dari agama, mereka punya harta yang banyak, yang terjadi adalah justru sering memberikan mudarat, membuat proyek-proyek yang merusak akhlaknya, tayangan-tayangan yang tidak islami, dan kemudian juga usaha-usaha yang kadang-kadang memerosotkan moral ya, dan lain sebagainya.
dan itu pasti punya dampak negatif ya bagi kita sekalian. Oleh karena itu ya seharusnya sebaiknya adalah harta yang baik itu adalah harta yang ketika berada di tangan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya, mudah-mudahan sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian ya orang-orang yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang solihin dan solihat ya senantiasa diberikan kuah maliyah, kekuatan finansial yang baik, yang dengan kekuatan tersebut ya kita bisa memberikan support ya kepada dakwah Islamiyah ya di Indonesia dan juga di dunia ya, dalam rangka untuk ditakuna kalimatullah yang ulia ya, supaya kita ingin menjadikan agama ini membumi ya di khususnya di Indonesia dan juga di dunia. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, masih dalam I Love Monday, I Love My Job ya. Kita bersama-sama ingin mengupas tentang apa sih ya, esensi dari ketakwaan dan bagaimana spirit ketakwaan itu bisa kita implementasikan dalam seluruh dimensi kehidupan kita, tidak terkecuali dalam dunia kerja. Selama Ramadan kemarin 30 hari atau 29 hari kita ditempa dengan berbagai value nilai-nilai ketakwaan yang luar biasa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga pandangan, lisan, pendengaran, anggota badan, menjaga keinginan, hasrat, hawa nafsu ya. Bahkan kalau Imam Ghazali pun menyampaikan kepada kita di antara salah satu bentuk puasa yang bisa meningkatkan derajat kita pada derajat takwa itu adalah puasa khusus yang salah satu indikatornya adalah tidak berlebihan ketika berbuka puasa. Adamul israfi indal iftar. Ya, karena kadang-kadang kita ketika berbuka puasa itu lebih kepada spirit balas dendam ya, bukan kepada spirit bahwa berbuka itu adalah ibadah ya. Sehingga kadang-kadang nafsu ketika berbuka itu semua makanan kita beli. Nah, itu semua harusnya ketika kita melewati proses penempaan tersebut, proses training tersebut harusnya memiliki dampak ya pasca training itu. Nah, sekiranya Ramadan bisa kita katakan sebagai training penempaan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan kita kemudian diwisuda oleh Allah ya, dalam perhelatan akbar ya berupa sholat sunat Id ya, itu merupakan seperti wisuda ya, kita diwisuda dilantik oleh para khatib yang berkhutbah ya, dan kemudian kita diibaratkan ini kita akan dilepas mengarungi samudra kehidupan 11 bulan ke depan dengan pekerjaan kita, aktivitas kita dan lain sebagainya ya, supaya kita betul-betul value-value tersebut itu mengakar erat di dalam diri kita. Karena tantangan kehidupan pasca Ramadan itu pasti berat. Ya, dan memang dalam sebuah hadis itu Nabi juga bersabda kepada kita, tidaklah Allah itu menjadikan satu zaman, melainkan zaman setelahnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Ya, makanya kita tidak boleh berpangku tangan mengatakan misalnya saya akan beramal soleh nanti aja deh tahun depan ya. Karena kita hidup di zaman yang zaman setelahnya itu pasti akan lebih buruk dibandingkan dengan zaman sebelumnya secara umum ya. Oleh karena itu kita jangan menunggu-nunggu dan menanti-nanti ya. Kalau kata orang Jakarta jangan tar ya, jangan entar ya. Kalau kata orang Arab jangan taswif, saufa, nanti aku akan beramal, aku akan beramal. Tetapi dalam beramal itu kan kita ada rumusnya ya, the big thing ya, cita-cita yang besar beramal soleh ya. Start small, kita mulai dari yang kecil-kecil, dan act now, kita mulai dari sekarang, jangan tunggu nanti-nanti. Maka demikian juga dengan kita, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan kita. Yuk mari kita sama-sama implementasikan nilai-nilai ketakwaan ini dalam seluruh dimensi kehidupan kita, dan yang paling penting adalah dalam dunia kerja kita, dalam dunia bisnis kita, dalam dunia muamalah kita. Karena hidup ini adalah mayoritasnya muamalah. Ya, ad-dinu muamalah. Agama ini adalah muamalah. Karena memang kita itu sehari-hari habis untuk muamalah. Ya, coba kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, ya, ibadah mahdoh yang kita lakukan berapa banyak sih dalam sehari semalam? Ya,
paling 1 jam. Ya, kalau kita misalnya rata-rata sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya masing-masing 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, itu 50 menit. Ya, mungkin tambah, ya kasih spare waktu 10 menit lagi menjadi 60 menit, jadi 1 jam. Terus mungkin ditambah dengan baca Quran, zikir, segala macam, maksimal 1 jam. Hanya 2 jam dalam 24 jam itu kita untuk ibadah mahdoh. Selebihnya kita adalah muamalah. Ya, kita berangkat dari rumah ke kantor, apalagi kalau daerah-daerah macet, ya. Kalau di Jakarta, dari Bekasi, dari Bogor, dari Depok, ya, dari Tangerang, itu kalau berangkat dan pulang, rata-rata paling cepat itu 1 jam perjalanan, paling cepat. Ya, umumnya di atas 1 jam, bisa 2 jam, bahkan mungkin kadang-kadang lebih. Untuk sekali perjalanan, berangkatnya saja, belum nanti pulangnya. Artinya apa? Kita berangkat dari rumah mungkin subuh-subuh, ya pada subuh. Jam setengah 6 kita sudah berangkat ke kantor. Nanti pulang sampai rumah juga malam. Berapa jam yang kita habiskan untuk muamalah? Perjalanan kita ke kantor itu muamalah. Aktivitas kita di kantor itu muamalah. Kemudian pulang kita dari kantor ke rumah itu juga muamalah. Di rumah pun tidak langsung ibadah, tapi banyak muamalah. Bercengkrama dengan istri, dengan anak, mungkin ya namanya di rumah tangga kadang-kadang ada saja kebutuhan hajat, mungkin gas habis, token listrik habis, ya, pulsa habis, laptop mudah perlu di-upgrade dengan yang baru misalnya dan lain sebagainya, sehingga kebanyakan hidup kita adalah muamalah. Nah, oleh karena itu yang paling signifikan adalah bagaimana implementasi nilai-nilai ketakwaan itu dalam muamalah kita sehari-hari. Ya, jangan sampai misalnya training ya, kemudian setelah itu kita tidak memiliki value apapun juga. Sahabat Asa TV ya, yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita terlebih dahulu mengupas ya, secara bahasa. Ya, apa sih yang dimaksud dengan takwa, meskipun ini sering kita dengar ya, tetapi kadang-kadang kita melupakan akar katanya. Jadi dalam bahasa Arab ya, itu istilah itu sangat penting ya, dan biasanya ketika mengistilahkan sesuatu itu satu definisi biasanya akan merujuk terlebih dahulu dari makna kata dasar ya yang ada di dalam kalimat yang akan didefinisikan itu. Salah satunya adalah takwa. Apa itu takwa secara bahasa, secara istilah, dan bagaimana dimensi-dimensi takwa? Insya Allah akan kita kupas dan kita bahas. Tentu setelah yang satu ini, jadi sahabat Asa TV jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan mengupas ya tentang apa itu takwa dan bagaimana implementasi nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan kembali setelah beberapa saat lagi. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job ya, bersama dengan saya Rizza Maulan. Kita masih mengupas bagaimana kita perlu menjaga frekuensi ketakwaan kita agar jangan sampai sesuatu yang sudah kita bangun itu kemudian kita hancurkan oleh tangan kita sendiri. Nah, kita sekarang akan mengupas tentang apa sih definisi takwa itu. Kita akan menarik terlebih dahulu kata-kata takwa secara bahasa. Ternyata secara bahasa, sahabat Asa TV yang disayangi Allah, takwa itu berasal dari kata-kata wako. Ya. Ini kadang-kadang kita sering lupa. Ya. Mungkin para guru kita, para
ustadz-ustadz kita, ulama kita sering menyebutkan hal ini, tetapi kita yang alpa dan lupa. Walaupun juga tidak bisa dipungkiri banyak juga orang yang menyampaikan takwa tetapi tanpa menarik terlebih dahulu ke akar katanya. Jadi takwa itu ternyata berasal dari bahasa Arab ya, dengan akar kata wako ya. Wako ini memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah asyanah. Syanah itu artinya menjaga dan memelihara. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang betul-betul menjaga dan memelihara hatinya dan keimanannya kepada Allah. Ilustrasi menjaga itu yang paling sederhana adalah sahabat Asa TV seperti seorang ibu yang memiliki seorang bayi yang baru lahir. Bayi yang baru dilahirkan, ya masih berapa hari dilahirkan, masih sebulan 2 bulan gitu ya, masih sangat lemah bayi itu. Maka perhatikan bagaimana sang ibu menjaga si bayi. Ibu dalam menjaga bayi, dia akan rela berkorban apapun juga. Dia rela tidak tidur, ya, dia rela menjaga bayinya sepanjang malam. Seekor nyamuk pun yang datang menggigit bayi, si ibu pasti tidak ridho. Apalagi ya kalau ada gangguan-gangguan yang lain, ya. Maka dijaga sedemikian rupa, ya. Bahkan kadang-kadang kalau di daerah tertentu dikasih tudung yang menjaga dari nyamuk, ya, di zaman dulu ya, itu sering dipakaikan tudung khusus bayi, kemudian dijaga, diberikan minum susu dan seterusnya. Senyaman mungkin itu sang bayi. Itulah ilustrasi dari syanah, menjaga dan memelihara. Nah, seharusnya kita dalam menjaga ketakwaan itu adalah seperti ibu menjaga seorang bayi yang baru dilahirkannya itu. Betul-betul dijaga, dipelihara, ya, dimandikan dengan baik, dimakan, dikasih, mungkin kalau bukan makan ya, kalau bayi diberikan ASI dengan baik, posisi memberikan ASI pun dengan penuh kasih sayang, ditidurkannya kembali pun ya, dengan baik. Bahkan ketika ASINya menggumuh di dalam mulut bayi pun, kemudian si ibu langsung memposisikannya bagaimana supaya tidak gumuh dan tidak tersedak si bayi tersebut. Itulah asyanah, menjaga dan memelihara. Maka harusnya kita juga seperti itu dalam menjaga keimanan kita, itu dijaga dengan baik, ya, dengan sholatnya, ya, ibadah yang mahdhah, ya, dengan puasanya, dengan zikirnya, membaca Al-Qur'annya, dan itu saja tidak cukup. Ya. Kenapa? Karena iman itu perlu nutrisi, sebagaimana bayi juga perlu nutrisi. Dan nutrisi iman itu diantaranya adalah selain ibadah-ibadah yang mahdhah tadi, ya, ibadah mahdhah itu perlu penguatan. Yang dalam bentuk apa? Dia mendapatkan nutrisi berupa penguatan ruhiyah, mentalitas, ya, yang menguatkan semangat dan spirit dia dalam ibadah. Maka dia perlu ada pengajian. Ya, dia perlu ada siraman rohani, ya, dia perlu ada penguatan, ya, sebagaimana juga seorang yang sedang sekolah, ya, ketika dia futur, ya, ketika dia capek, lelah, letih, ya, dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, kita sebagai orang tua kepada putra-putri kita kuatkan, ayo semangat, ini untuk demi meraih cita-cita, mengejar asa, dan seterusnya. Maka demikian juga dengan menjaga keimanan. Perlu ada penguatan-penguatan. Maka pengajian itu merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Pengajian itu bukan bukan sekedar lipstick, bukan sekedar casing ya untuk mempercantik suatu aktivitas, bukan. Tapi itu adalah nutrisi dasar. Dia adalah sembakonya iman. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga keimanan kita itu kita perlu ada pengajian-pengajian. Alhamdulillah sekarang kita punya banyak media ya, seperti channel ini misalnya, atau juga di televisi atau channel-channel yang lain yang menguatkan spirit keimanan kita. Tetapi kadang-kadang dengan online seperti ini tidak cukup, ya, perlu ada ustadzah yang membimbing keimanan kita, ya, sepekan sekali misalnya kita harus hadir dalam pengajian yang dibimbing oleh seorang ustadz atau ustadzah yang kemudian memotivasi kita, bahkan bukan sekedar memotivasi tetapi memutaba'ah, mengevaluasi, memonitoring dan evaluasi
apa capaian-capaian ibadah kita dalam sepekan ini, ya, tilawah Quran kita, sholat tahajud kita, zikir kita. Ya, karena ketika kita sudah dewasa seperti sekarang, tidak seperti kita masih anak-anak yang dipantau oleh orang tua kita. Dulu kita anak-anak, dan kita beruntung memiliki orang tua yang memiliki spirit keagamaan yang baik. Tapi setelah kita dewasa seperti sekarang ini, tanggung jawab orang tua kita sudah lepas. Maka kita perlu ada sebuah bi'ah, atmosfer, ada sebuah lingkungan yang bisa menguatkan kita, menjaga kita, memelihara kita. Seperti ibu tadi yang menjaga bayinya, ketika ada nyamuk datang, ibu itu akan mengusir nyamuk tersebutnya. Ketika ada penyakit datang, ya, ada bahaya datang, dia akan menyingkirkan hal tersebut. Maka itu adalah as-siyanah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang sianah. Dia orang yang menjaga spirit keimanannya dengan baik, bukan hanya dengan ibadah rutinitas yang dilakukan, tetapi juga penguatan-penguatan, motivasi-motivasi dari para motivator, ya, yaitu para ustadz dan ustadzah, pembimbing, ya, yang memonef ibadah kita supaya kita semakin hari semakin baik. Itu makna yang pertama dari takwa, berasal dari kata waqo yang maknanya adalah asyanah. Yang kedua adalah makna dari takwa yang berasal dari kata waqo itu adalah al-hazar. Ya, apa arti hazar? Hazar itu artinya hati-hati. Masya Allah. Ini menggambarkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi. Ya. Ilustrasi kehati-hatian ini pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, ketika ada sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ketika Umar bin Khattab ketemu dengan Ubay, padahal Umar ini adalah sahabat yang sangat senior. Siapa sih yang tidak kenal Umar bin Khattab, ya? Kita semua insya Allah kenal. Dan Ubay, ya, meskipun cukup terkenal, tapi dibandingkan dengan Umar, ya, tidak setenar Umar, tidak sesenior Umar, tetapi Umar dengan senioritas yang dimilikinya, dengan dalam tanda kutip, ya, janji yang dijanjikan oleh Nabi bahwa Umar adalah salah seorang 10, ya, dari 10 yang dijamin masuk surga. Ketika bertemu dengan Ubay, Umar tidak segan bertanya, wahai Ubay, apa itu takwa, gitu, ya. Ya, maka Ubay memberikan ilustrasi bahwa takwa itu kehati-hatian dalam bentuk sebuah gambaran. Maka Ubay berkata kepada Umar, wahai Umar, pernahkah engkau melalui sebuah jalan yang jalan itu banyak durinya? Saya hanya membayangkannya, di Arab di mana ya banyak durinya, ya. Nah, tapi kalau kita cermati di beberapa tempat di Arab itu ada tumbuh beberapa pohon yang berduri, ya, seperti kaktus dan yang sejenisnya. Ya. Nah, ada satu area tertentu yang ditumbuhi banyak pohon-pohon kaktus. Nah, kira-kira seperti itulah. Wahai Umar, pernahkah engkau melalui sebuah jalan yang banyak duri-durinya? Ya, ini ilustrasi bayangan saya, ya. Kalau di kita di Indonesia mungkin pernahkah Anda melalui sebuah jalan yang banyak belingnya, gitu, ya. Maka Umar menjawab, iya, aku pernah. Kemudian Ubay bertanya, apa yang Anda lakukan? Maka kemudian Umar menjawab, ya, aku berhati-hati, ya, jangan sampai terkena duri-duri tersebut. Artinya ketika melalui sebuah jalan yang banyak pohon kaktusnya, banyak pohon berdurinya, tidak hanya kaktusnya yang berduri, tapi beberapa jenis pohon lain juga berduri, ya. Itu kita di area itu jalannya hati-hati sekali. Bahkan kadang-kadang harus menunduk, ya, harus miring, ya, bahkan mungkin dalam kondisi tertentu harus diharap, gitu, ya. Dalam rangka apa? Supaya kita tidak terkena oleh duri-duri tersebut, ya. Itu adalah takwa, hakikatnya kehati-hatian. Karena sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah, kehidupan dunia ini pada hakikatnya adalah seperti kita berjalan di area yang berduri. Banyak duri-duri kehidupan dunia yang akan menggores kita, ya. Ada 5 ta, ya, duri kehidupan dunia itu: harta, tahta, wanita, kata, dan cinta, ya. Harta jelas, ya. Wanita, tahta itu juga jelas. Tahta adalah kedudukan, jabatan. Ya, kalau harta, siapa sih orang yang tidak suka dengan harta, gitu. Anak kecil pun kalau seperti kita Ramadan kemarin atau seperti Idul Fitri, ya, itu kan menjadi satu kebahagiaan tertentu ketika kita bisa berbagi, ya, kepada keponakan,
cucu, mungkin bagi yang sudah punya cucu, berbagi THR kepada kerabat saudara kita. Semuanya suka uang, suka harta. Dari mulai anak kecil sampai dengan aki-aki, nenek-nenek, ya, kakek-kakek, nenek-nenek, dikasih uang rata-rata senang. Ya. Ya, jadi itulah dunia yang kadang-kadang luar biasa. Harta ini juga sering menjadikan orang itu silau. Dan oleh karena itulah harta ini menjadi duri yang paling sering menggores ya, keimanan seseorang. Jadi kalau kita berjalan di area yang berduri tadi, duri yang paling tajam dan paling banyak ya dalam kehidupan itu adalah duri harta tadi, yang paling banyak menggores. Ketika orang tidak hati-hati melalui area berduri itu, dia bisa menggores tangannya, dadanya, punggungnya, ya, lengannya, kakinya, dan itulah duri harta. Ya. Orang kadang-kadang demi harta itu gelap mata. Ya, bukankah kita sering mendengar ya saudara kandung itu kemudian saling fitnah, ya bahkan kadang-kadang naudzubillah saling beradu fisik, ya bahkan membunuh, kadang-kadang rela membunuh saudaranya yang lain gara-gara apa? Rebutan warisan. Naudzubillah, ya. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari hal tersebut. Ya. Kemudian juga pejabat ya atau siapapun lah orangnya berani korupsi ya demi apa? Demi harta itu. Jadi harta itu luar biasa, sesuatu yang paling sering menggores ya. Dan orang ketika tergores dengan harta tersebut itu luar biasa. Lukanya akan sulit diobati. Ya, karena harta itu punya karakter. Karakternya apa? Menjadikan manusia itu apa namanya? Condong kepada dunianya lebih kental. Ya mungkin sahabat Asa TV yang pernah yang disayangi Allah pernah mendengar kisah tentang Korun ya. Bagaimana Korun yang dulu merupakan pengikut setia Nabi Musa alaihissalam ya, dan juga Korun itu merupakan kerabat Nabi Musa. Beliau masih sepupu atau keponakan Nabi Musa dan minta didoakan kepada Nabi Musa agar diberikan harta yang banyak ya dalam rangka untuk nanti bisa mendukung dan mensupport dakwahnya Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi ketika telah didoakan oleh Nabi Musa dan kemudian Korun berubah menjadi orang yang semakin hari semakin kaya, bahkan kaya raya yang kekayaannya luar biasa. Wa innahu latanu'u bil usbati ulil quwwah ya. Harta kekayaan Korun itu disimpan di dalam gudang, yang gudangnya itu dikunci, yang kunci-kuncinya saja ditaruh dalam sebuah peti, diangkat oleh 7 laki-laki dewasa. Itu mereka nggak sanggup untuk mengangkat kuncinya. Hampir-hampir tidak sanggup. Jadi berapa banyak kunci? Saya membayangkan kalau satu kunci itu mungkin nggak sampai setengah kilo ya. 1 kilo itu bisa 10 kunci kali ya. Jadi ini kuncinya aja dikumpulkan dalam peti, ya mungkin berapa ratus kunci itu. Diangkat 7 laki-laki dewasa, itu nggak sanggup mereka mengangkatnya. Ya, itu betapa banyaknya gudang-gudang kekayaan Korun. Jadi Korun punya kekayaan disimpan di gudang, yang gudangnya dikunci. Itu baru 1 gudang, 2 gudang, 7 gudang, 10 gudang, 20 gudang, 100 gudang, 200 gudang. Sampai banyak itu gudang-gudangnya dan kemudian dikunci, yang kuncinya itu saking banyaknya 7 laki-laki dewasa nyaris tidak sanggup. Dan ternyata Korun dengan kekayaannya, apakah dia semakin taat kepada Allah? Ya, semakin mendukung dakwahnya Nabi Musa? Ternyata tidak. Jadi hati-hati dengan harta. Korun kemudian ingkar kepada Allah, kemudian bahkan menjadi musuhnya dakwah, menentang Allah, dan kemudian Allah murka kepada Korun, dan bagi Allah mudah sekali. Allah membelah bumi, kemudian istananya Korun yang sangat megah. Ya. Seluruh harta kekayaan Korun yang melimpah ruah, Allah masukkan, benamkan ke dalam bumi, dan Allah tutup rapat. Ya, tidak tersisa sedikit pun. Yang tersisa di Mesir, mungkin bagi sahabat Asa TV yang pernah ke negeri Seribu Menara itu, ya ada danau namanya Danau Korun, ya, yang danaunya itu unik. Meskipun kita pergi ke tengah-tengah danau itu hanya cetek, hanya paling dalam mungkin hanya 1 lutut atau 1 paha orang dewasa saja. Ya. Dan oleh karena itu orang kalau sedang menggali tanah menemukan harta, itu sering diidentikan dengan harta karun ya, karena saking banyaknya hartanya Korun. Jadi harta ini luar biasa, makanya kita perlu hati-hati terhadap
harta, ya, kemudian tahta. Waduh, tahta ini lebih-lebih lagi. Betapa banyak orang berubah gara-gara jabatan dan kedudukan. Dulu menjadi pendukung, menjadi penjaga, pengayom umat, ya, begitu. Dengan ada jabatan dan kedudukan berpaling, ya, menjadi berseberangan dengan umat, ya, dan seterusnya. Demikian juga dengan wanita lawan jenis, betapa banyak orang yang kemudian dengan lawan jenisnya, ya, dia kemudian terlena, terpana, dan lantas dia semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, satu jenis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi definisi yang kedua dari takwa itu adalah al-hazar, ya, yaitu yang artinya adalah hati-hati. Maka orang yang bertakwa itu selain orang yang menjaga dan memelihara seperti ibu yang menjaga dan memelihara bayinya, dia juga adalah orang yang berhati-hati. Jangan sampai dalam perjalanan kehidupan ini yang sedang dia arungi, dia tergoles oleh duri-duri duniawi berupa harta, tahta, wanita, kata, dan cinta. Nah, apa definisi takwa yang berasal dari kata wako yang ketiga? Insya Allah akan kita kupas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam I Love Monday, I Love My Job, ya, masih bersama dengan saya Rizza Maulan. Kita masih mengupas tentang bagaimana menjaga frekuensi ketakwaan kita dalam dunia kerja kita dan juga dalam aktivitas kita sehari-hari. Setelah kita mengupas dua makna takwa yang berasal dari kata waqaf, yaitu yang pertama adalah asyanah, menjaga dan memelihara, seperti seorang ibu yang menjaga bayinya, ya. Dan yang kedua adalah al-hazar, yang artinya hati-hati, karena kehidupan dunia itu ibarat kita sedang berjalan di sebuah area yang banyak durinya. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terkena duri. Atau kalau di Indonesia, jangan sampai kita terkena beling dan paku. Ya. Karena kalau sudah terluka kaki kita, maka digunakan untuk melangkah itu menjadi sulit. Ya, kita bisa termehek-mehek, ya, terseok-seok dalam melangkah di perjalanan kehidupannya ketika kaki kita sudah terkena beling atau paku. Demikian juga dalam kehidupan ini, ketika iman kita sudah tergores oleh corengan-corengan harta, tahta, wanita, kata, dan cinta, maka untuk mengobatinya itu perlu waktu yang cukup panjang. Apalagi penyakit hati dengan penyakit fisik itu agak berbeda. Penyakit hati, kalau kita terluka, kita akan merasa bahwa kita sakit. Tapi kalau hati sedang terluka, orang yang sedang terobsesi dengan dunia, dengan harta, dengan wanita misalnya, dia justru tidak merasakan hatinya sedang sakit, dia malah merasa semakin enaknya, ya, semakin dia diberi harta tersebut, semakin dia merasa nyaman, ya, semakin dia dekat dengan wanita yang menjadi pujaannya atau pria yang menjadi idamannya, meskipun dia sudah berkeluarga, dia merasa enak gitu, ya, merasa senang, padahal dia sedang luka dan dia tidak sadar akan hal itu. Nah, maka perlu hati-hati. Nah, yang ketiga adalah dari makna takwa yang berasal dari kata waqo itu adalah tajannubul insan lima yu'dhihi, ya. Apa itu tajannubul insan? Yaitu seseorang itu menjauhkan diri lima yu'dhihi, dari segala hal yang bisa mencederainya. Ya. Ilustrasi ini lebih dekat dengan yang kedua tadi, ya, bahwa berhati-hati itu ketika kita melintasi sebuah jalan yang banyak durinya, banyak belingnya. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita akan terluka, terkena
besi, terkena duri, terkena beling. Dan kalau kita sudah luka, kita akan berat untuk melanjutkan perjalanan. Nah, kalau yang ketiga ini adalah tajannubul insan, menghindarkan diri, seorang manusia menghindarkan diri, menjauhkan diri, lima yu'dhihi, dari segala sesuatu yang bisa yu'dhihi, yang bisa mencederainya, bisa melukainya, bisa menggoresnya. Dan ini ilustrasinya sahabat As-Satifi yang disayangkan Allah Subhanahu wa taala ini cukup banyak. Kalau kita tahu misalnya ya pisau itu tajam dan berbahaya, maka kita akan meletakkan pisau itu pada tempat yang kira-kira aman, safety ya buat kita dan keluarga kita. Apalagi kita yang masih punya anak kecil. Ya, seorang ibu atau seorang ayah akan dianggap teledor misalnya ya ketika dia punya anak-anak kecil di rumah yang anak kecilnya ya mungkin umur 4 tahun, 5 tahun ya. Lantas ibu dan ayah meletakkan pisau yang tajam ya di ruang tengah, di meja makan, di meja tamu yang itu dalam jangkauan anak-anak. Ya, ketika anak-anak memegang pisau dan kemudian melakukan misalnya dia kemudian menjadi terluka atau melukai saudaranya, maka yang salah adalah kita sebagai orang tua. Demikian juga dengan perangkat-perangkat elektronik ya, misalnya colokan-colokan listrik ya dan seterusnya. Kalau kita misalnya teledor ya di tempat yang terbuka dan dalam jangkauan anak kita, dan ketika anak-anak terkesetrum itu berarti adalah kesalahan kita. Nah, oleh karena itu sahabat As-Satifi yang disayangkan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menjaga jangan sampai ya ada sesuatu yang terjadi yang kemudian bisa mencederai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak sekali. Maka para ulama itu memberikan kepada kita beberapa hal ya tentang tajannubul insan lima yu'dhihi, bahwa seorang itu harus menjauhkan diri, menghindarkan diri dari segala hal yang bisa mencederainya. Paling tidak ada 4. Yang pertama adalah takwa al-kufri wasyirki. Jadi yang pertama yang harus kita jauhi itu adalah kekufuran dan juga kesyirikan. Berbagai macam perbuatan dan tindakan yang pada dasarnya bisa mengantarkan kita pada kekufuran dan juga kesyirikan kepada Allah, maka itu harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menghindarkan diri dari luka-luka, dari goresan-goresan, dan yang paling parah luka dan goresan itu yang paling mematikan, yang paling berbahaya. Kalau penyakit itu yang paling akut ya, yang paling banyak menyebabkan kematian itu adalah kufri wasyirki. Nah, yaitu aktivitas yang bisa mendatangkan kekufuran dan juga kesyirikan. Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa ya dia disekutukan dengan sesuatu apapun juga, dan Allah akan mengampuni dosa apa saja yang dia kehendaki. Artinya sahabat As-Satifi, kalau seseorang sudah kufur, sudah syirik kepada Allah ya, dan dia tidak bertaubat sampai ajal menjemput dia, maka selamanya dia akan berada di dalam neraka khalidina fiha abada, yang selama-lamanya dia kekal. Dan menyekutukan Allah itu artinya dia menduakan Allah dengan sesuatu yang dia yakini punya kekuatan ya, misalnya dalam masalah keselamatan. Ini yang sering kadang-kadang kita sering khilaf ya karena mungkin lingkungan dan lain sebagainya. Misalnya seseorang meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa memberikan keselamatan bagi dirinya, misalnya berupa benda tertentu ya atau amalan tertentu yang dia yakini, misalnya benda tertentu ya. Orang mengatakan, Ustadz, saya kalau pakai sabuk ini misalnya ya, kalau itu berupa sesuatu yang dimasukkan ke dalam sabuk, Ustadz, saya kalau memakai sabuk ini, itu saya merasa saya aman di mana-mana. Saya terhindar dari bencana malapetaka, ya, dan seterusnya. Pernah suatu ketika saya kecelakaan, yang lain pada ini semua saya selamat berkat sabuk ini. Kadang-kadang hal seperti ini kita menganggap wah luar biasa ya, gitu ya. Tetapi kalau kita cermati ya dengan lebih seksama, ada yang salah tidak sahabat As-Satifi?
yang disayangi Allah terkait dengan ucapan seperti tadi. Ada yang salah. Ketika dia mengucapkan itu, ya, seolah-olah dia meyakini bahwa yang menyelamatkan dia dari kecelakaan, yang menjadikan dia itu tidak terkena musibah, bencana, dan lain sebagainya, bukan Allah, tetapi sabuk dia ini. Dan itu Allah murka ketika ada orang yang menyekutukan dia Allah dengan hanya benda yang remeh-temeh, yang sabuk. Berapa sih harga sabuk gesper? Ya Allah, naudzubillah. Maka kita harus hati-hati. Karena banyak perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas kehidupan kita yang kadang-kadang tanpa kita sadari, ya, itu bisa mengakibatkan kita terjerembab ke dalam lubang kesyirikan. Dan kalau orang sudah terkena penyakit syirik dan kufur itu, ya, maka dia keluar dari situ itu akan sangat-sangat berat dan susah, dan itu mematikan iman dan takwanya kepada Allah. Karena orang yang sudah menyekutukan Allah, seluruh amalnya akan musnah, akan batal, akan hilang sia-sia, ya, dan tidak akan berguna amal soleh yang pernah dia kerjakan, dia lakukan sejak awal sampai dengan dia seperti sekarang ini. Maka kita perlu hati-hati, dan banyak sekali kekufuran. Ada yang terkait dengan benda, ya, ada yang terkait dengan hari baik, hari buruk, ya. Kadang-kadang seseorang ingin menikahkan anaknya, ya, dan kemudian misalnya, ya, anak si laki-laki anak nomor sekian, si perempuan anak nomor sekian, ya, kemudian dihitung-hitung tuh lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, hitung, maka ketemulah misalnya dia harus menikah pada hari misalnya Selasa Pahing, ya, tanggalnya harus tanggal sekian, harus bulan ini, kalau tidak maka dia tidak akan sakinah mawaddah warahmah, merasa ada sesuatu kekuatan yang bisa menjadikan memberikan kebahagiaan kepada putra-putrinya yang menikah, dan itu bukan Allah. Maka hal-hal seperti ini kadang-kadang, ya, sering kita alpa, sering kita lupa, dan kemudian menjerembabkan kita dalam kekufuran dan kesyirikan. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang menghindarkan dari luka, ya, dari tajannubul insan lima yu'dih. Jadi seseorang menghindarkan diri dari segala sesuatu yang bisa mencederainya, dan cedera yang paling mematikan, ya, itu adalah kekufuran dan kesyirikan, maka harus dihindarkan. Yang kedua adalah takwa al-muharramat, ya, menghindarkan diri dari luka-luka yang disebabkan oleh muharramat, oleh perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, ya. Berbuat zina misalnya, ya, di dunia kerja itu kadang-kadang, ya, pergaulan, ya, maaf, ya, antara karyawan dengan karyawati, ya, tentu ini mungkin hanya sebagian kecil, ya, sahabat Asa TV, kadang-kadang terlalu akrab antara karyawan dengan karyawati, padahal yang karyawan sudah punya istri, yang karyawati sudah punya suami, ya, asyik kerja bareng, lembur bareng, dinas luar kota bareng, dan akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan lawan jenis, ya. Nabi bersabda kepada kita, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih dahsyat, lebih berbahaya bagi seorang wanita, bagi seorang laki-laki dibandingkan dengan fitnah wanita. Artinya fitnah lawan jenis itu dahsyat. Ya, jadi kalau kita di dunia kerja, jaga frekuensi ketakwaan kita, jangan sampai kita terjerembab, ya, ke dalam perbuatan nista. Karena orang ketika dia sudah terjerumus ke dalam perselingkuhan, itu keluarnya sulit sekali, ya, keluarnya akan sulit sekali. Maka secantik apapun istri orang, ya, semenarik apapun karyawan atau karyawati di tempat kerja kita, ya, tidak usah dihiraukan, ya, kecuali hanya hubungan pekerjaan saja. Fokus dengan kehidupan kita, rumah tangga kita, dan juga fokus dengan pekerjaan kita. Karena sekali tergoda dan kita terjerembab, itu keluarnya sulit, dan kalau sampai pada terjadi perzinahan, itu dosa yang luar biasa besar. Jadi harus menghindarkan terhadap hal-hal yang sifatnya muharramat, ya, karena itu menimbulkan luka yang dahsyat. Zina, minum khamr, ya, kemudian juga makan riba, ya, kemudian juga dosa-dosa perbuatan yang lain, apalagi sampai mengambil yang bukan haknya, korupsi di kantor, dan lain sebagainya.
Nah, yang ketiga adalah taqwa asyubhat. Hal-hal yang syubhat juga sahabat Asatifi yang disayangi Allah itu juga menimbulkan luka yang tidak ringan. Ya, karena orang kalau sudah biasa memakan harta yang syubhatnya, itu sulit dirinya itu untuk fokus dalam ibadah kepada Allah. Dia akan sulit untuk bisa fokus dalam ibadah kepada Allah. Ya, karena dia memakan harta yang syubhat. Dalam hadis Nabi bersabda, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma musyabbahat. Di antara yang halal dan yang haram itu ada yang gray area. Kalau halal itu putih, haram itu hitam, ada yang gray area, musyabbahat bahasa hadisnya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang gray area ini banyak orang yang tidak tahu bahwa dia adalah gray area. Dan Nabi bersabda, "Faman ittaqa asyubhat," siapa yang menghindarkan diri dari yang syubhat, dari yang gray area ini, istatru'a lidinihi wa irdihi, dia akan terpelihara agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjerumus kepada yang syubhat, waqa'a fil haram, maka substansinya dia sama seperti orang yang terjerumus kepada yang haram. Orang yang syubhat, jemaah sekalian, memakan barang yang syubhat, yang bukan haknya tetapi tidak 100% haram gitu, maka hatinya akan sulit untuk bisa menangis di malam hari dalam rangka takut kepada Allah. Jangankan itu, untuk sholat malam pun bisa jadi berat. Untuk ibadah pun rasanya pengennya cepat-cepatnya. Makanya kalau kita mungkin punya rasa seperti itu, kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan banyak syubhat yang kita makan dalam kehidupan kita. Dulu ada salafun saleh, ya, yang yang setiap malam sholat malam sampai menangis gitu dengan istrinya, tapi suatu hari mereka tidak bisa menangis, ya. Suami tidak bisa meneteskan air mata ketika sholat, istrinya pun juga sama, sehingga di esok harinya mereka saling introspeksi diri. Kata suaminya, apakah ada hak orang yang belum kita tunaikan? Apakah kita memakan makanan yang haram? Gitu ya. Tidak ada gitu. Cuma kata suami yang berbeda adalah kemarin kita minum susu semalam. Itu susu dari mana? Kata istri, dari kambing-kambing kita. Lah yang merah siapa? Tetangga kita, coba dipanggil. Nah, setelah dipanggil itulah baru tahu ternyata ketika digembalakan kambing-kambing itu, ya mereka melalui area, si penggembala itu melalui area perkebunan orang, dan beberapa ekor kambingnya memakan daun-daunan milik orang. Ya, dan kemudian sore harinya diperah susunya. Dan mereka meminum air susu tersebut. Dan ternyata itu berdampak. Padahal apa salah kambing? Ya kambing, ya. Yang salah adalah bukan kambingnya, tapi kita yang punya kambing itu. Biarkan kambing itu memakan rumput-rumputan milik orang, ternyata itu berpengaruh. Dia tidak bisa digunakan untuk ibadah secara khusyuk. Masya Allah. Jadi dampaknya itu dahsyat. Maka di kantor kita juga sama. Ini pulpen siapa ya? Kalau itu pulpen kantor, jangan bawa pulang ke rumah. Ya. Kalau ini kertas siapa ya? Kalau ini milik kantor, jangan bawa pulang ke rumah. Ya. Sehingga tidak tercampur antara yang bukan milik kita dengan milik kita, sehingga kita terjaga, terbebas dari yang syubhat, apalagi pemberian rekaman, ya. Itu kalau bisa dihindarkan saja, jangan sampai kemudian kita memakan sesuatu yang syubhat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah taqwa al-muharramat, yaitu luka yang taqwa al-mubahat, ya. Yang mubah-mubah itu juga bisa menjadi luka kalau kita berlebihan. Nonton TV itu mubah, ya, ngobrol itu mubah, ya, kemudian rekreasi itu mubah, dan bertemu dengan teman-teman lama itu juga mubah. Tetapi kalau kita berlebihan dalam mubah, ya, maka segala sesuatu yang berlebihan itu biasanya menimbulkan mudarat. Makan minum juga mubah, ngopi juga mubah. Ya. Tapi kalau ngopi sehari sampai 5, 6, 7 gelas, ya, tentu ini akan menimbulkan mudarat. Makan minum juga mubah. Kumpul dengan teman itu mubah. Tapi kalau terlalu sering bisa melalaikan kewajiban kita sebagai pekerja di kantor, ya, atau sebagai kepala rumah tangga, ya, apalagi kewajiban kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Maka sahabat Satifi yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama menjaga spirit dan frekuensi takwa kita dalam kehidupan kita di dunia kerja, di dunia bisnis, di kehidupan rumah tangga, di seluruh aktivitas kita, ya, yang jangan sampai yang sudah kita tempa selama Ramadan itu kemudian hilang, sirna, sia-sia, dan
Secara umum tadi takwa itu ada 3 makna. Yang pertama adalah asyanah, menjaga dan memelihara seperti ibu menjaga bayinya jangan sampai sakit ya. Yang kedua adalah al-hazar, berhati-hati seperti orang yang berjalan di area yang penuh duri, karena kehidupan dunia adalah duri-duri semua yang siap menggores kita. Ada duri harta, tahta, wanita, kata, dan cinta. Dan yang ketiga adalah menghindarkan diri dari segala hal yang bisa melukai kita. Dan luka yang paling parah yang bisa melukai kita adalah luka yang diakibatkan oleh penyakit kufur dan syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah. Juga penyakit yang luka yang diakibatkan oleh muharramat, mengkonsumsi yang haram atau melakukan yang haram, ya, zina, khamar, riba, ya. Dan yang ketiga adalah yang syubhat. Yang syubhat pun itu punya pengaruh dampak, yaitu sulitnya orang untuk khusyuk dalam ibadah. Dan yang terakhir adalah mubahat. Yang mubah pun meskipun itu mubah dan halal, ya, tetapi kalau berlebihan dia juga bisa menimbulkan mudarat, menjadikan seseorang kemudian lalai tenggelam dalam kehidupan duniawi dan kemudian bisa menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga spirit dan juga frekuensi takwa kita menjadi insan-insan yang senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita sekalian untuk masuk ke dalam jannah. Demikian sahabat Asa TV yang disayangi Allah, ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf lahir dan batin, ya taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.